Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marizal Bagus Saputro dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan seminar tentang peran Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja masyarakat di wilayah lingkup Kabupaten Ponorogo. Pengertian Balai Latihan Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari Balai Latihan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, balai yaitu gedung, rumah, atau kantor. Latihan, belajar, dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu, berbuat agar menjadi biasa. Yang terakhir, kerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari penghasilan atau nafkah. Secara umum, Balai Latihan Kerja adalah gedung yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Adapun fungsi Balai Latihan Kerja sebagai berikut. Fungsi dari Balai Latihan Kerja adalah sebagai wadah kegiatan pelatihan tenaga kerja yang memiliki unit-unit pelatihan di dalamnya dan mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompeten sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain, dapat membuka usaha sendiri dan mengurangi pengangguran serta memperluas lapangan pekerjaan. Adapun juga tujuan dari Balai Latihan Kerja. Yang pertama, yaitu sarana pelatihan bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus. Yang kedua, mewadahi interaksi antar sesama peserta pelatihan dan pengajar yang turut menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Yang ketiga, mengembangkan kembali lembaga Balai Latihan Kerja yang perannya selama ini tidak terlalu diperhatikan dan terbengkalai. Yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia bagi masyarakat Indonesia umumnya dan daerah khususnya untuk meningkatkan kemampuan di bidang ketenaga kerjaan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan berdedikasi. Adapun beberapa manfaat dari Balai Latihan Kerja bagi pengusaha atau pemilik modal. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja dan pekerjaannya dan mengurangi tingkat ketidakpercayaan atasan terhadap hasil kerja bawahan. Yang terakhir, mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan atasan akibat hasil kerja yang buruk karena kemampuan yang dimiliki tenaga kerja tidak maksimal. Manfaat latihan kerja bagi peserta pelatihan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing peserta. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat di lingkungan kerja. Yang ketiga, mampu menciptakan peluang usaha sendiri tanpa harus menunggu kesempatan kerja karena ketentuan yang diberikan merupakan keterampilan yang siap pakai. Dan yang terakhir, manfaat dari latihan kerja bagi pemerintah. Yang pertama, mengurangi angka pengangguran dan membuka kesempatan kerja yang baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan daerah dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga, mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja yang merugikan negara. Adapun jenis atau program pelatihan kerja. Yang pertama, skill training. Di sini, skill training merupakan pelatihan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana,
kebutuhan atau kekurangan dedikasi diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektif, pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua, retraining. Retraining di sini yaitu pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet lainnya. Yang ketiga, cross-functional training. Di sini, cross-functional training yaitu pelatihan lintas fungsional, melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya, selain pekerjaan yang ditugaskan itu sendiri. Yang keempat, team training. Team training yaitu pelatihan tim, merupakan pelatihan yang terdiri dari sekelompok individu, di mana mereka harus menyelesaikan bersama sebuah pekerjaan demi tujuan dalam tim itu sendiri. Yang terakhir, creativity training. Creativity training ini sendiri merupakan pelatihan kreativitas berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Adapun yang terakhir, alur untuk pendaftaran online Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja ini sendiri memiliki beberapa cara untuk bisa mendaftar online. Bisa dilihat sendiri. Yang pertama, membuka website di www.pelatihankemenaker.go.id. Yang kedua, yaitu login dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Yang ketiga, lengkapi profil Anda dan isi biodata yang diminta. Setelah itu, yang keempat, pilih kejuruan yang Anda inginkan pada layanan lembaga BLK di tempat kalian atau di beberapa tempat lain. Dan yang terakhir, cek kejuruan yang Anda pilih pada menu portofolio dan jangan sampai salah memilih kejuruan yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, terima kasih. Atas kurang lebihnya seminar ini, saya mohon maaf. Bila ingin bertanya, silakan isi di komentar atau hubungi secara pribadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.